Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, pada hari ini Kamis 20 Oktober 2022. Kita berada pada pekan biasa yang ke-29. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Semoga kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami bersama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah mata, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil hari ini sedikit membingungkan. Kenapa Yesus tidak membawa damai, tetapi yang Dia bawa itu adalah pertentangan? Bukankah Ia juga mengatakan, yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadanya, karena Ia akan memberikan kelegaan? Betul bahwa Yesus memang mengatakan hal itu. Tetapi Ia juga memperingatkan kepada para murid-Nya bahwa setelah Ia pergi, dunia akan membenci mereka. Mereka akan diserahkan kepada para penguasa, dipenjarakan, dan dihukum mati. Dan ini memang sungguh terjadi. Pada saat Injil ini ditulis, banyak murid Yesus yang mati sebagai martir.
dan masih akan terjadi dalam perjalanan selanjutnya. Nah, dalam arti ini, Yesus tidak membawa kedamaian. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, demikian juga halnya dengan perpecahan dalam keluarga seperti yang dikatakannya. Saat ini pun masih terjadi karena seseorang memutuskan mengikuti Yesus, lalu kemudian ia ditolak dan disingkirkan oleh keluarganya. Nah, tentu ini bukan yang diinginkan oleh siapapun. Namun, kadang pertentangan ini masih sering terjadi. Dengan pengajaran ini, Yesus memperingatkan kepada kita bahwa siapapun yang mengikutinya haruslah siap, jika perlu berani menanggung risiko. Dengan menjadi muridnya, kita masuk ke dalam komunitas yang baru, yang memiliki cara hidup dan tuntutannya yang baru. Bagi mereka yang merasa terancam dengan cara hidup yang baru ini, tentu akan memberikan perlawanan, termasuk dari keluarganya sendiri. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, kita sudah ikut dibaptis bersama Yesus, mati dan bangkit bersamanya. Dalam hidup saat ini, kita dipanggil untuk selalu bangkit dalam namanya. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.